Apa kabar? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Nora. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Sebelumnya, Bu Nora mau menyampaikan satu ayat penggalan dari surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata, yang artinya supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tuh kan, sudah jelas ayatnya. Allah menyampaikan kepada kita bahwa biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat. Yuk, mari kita pelajari buku kita, tema 7, tanaman di sekitarku. Yuk, mari kita kenalan dengan tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ternyata ada beberapa tanaman yang bisa kita kategorikan sebagai tanaman hias. Ada bunga-bunga cantik di sini. Ada tanaman sayur. Lihat, tanaman cabai di sini tumbuh dengan subur. Ada juga tanaman buah. Coba perhatikan teman-teman. Bagian tanaman ini memiliki beberapa nama. Kita kenalan yuk, apa saja namanya? Anak-anak, setelah kita melihat berbagai tanaman di sekitar kita kenalan dulu yuk. Tanaman itu memiliki beberapa bagian, dan bagian-bagian tanaman pada umumnya bisa kita lihat dalam gambar di sini. Kita kenalan dulu. Yang pertama, yang paling bawah yang ada di dalam tanah, namanya akar. Coba diulangi bersama-sama, sebutkan 1, 2, 3. Akar. Dan yang kedua, yang bentuknya panjang sampai ke atas, disebut dengan batang. Dan yang ketiga, yang berwarna hijau, bentuknya lebar, bernama daun. Lalu yang keempat, yang berwarna-warni, yang biasanya ada di atas, indah sekali, bernama apa? Ya, betul sekali, bunga. Oke, setelah bunga akan berubah menjadi apa? Coba diulang lagi yang keras. Buah. Ya, sip. Dan yang terakhir, bagian keenam, di dalam buah ada yang bernama biji. Oke, dari bagian-bagian tanaman pada umumnya ini ada 6 bagian. Coba kita ulangi lagi, sebutkan namanya. Yang pertama, akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Dan yang keempat, ya betul sekali, bunga. Yang kelima, buah. Dan yang terakhir, biji. Tanaman harus dirawat. Agar ingat merawat tanaman, coba mari kita baca bersama puisi yang ada di halaman 88 buku tema 7. Pohon rindang, ciptaan Al-Naifa. Dengarkan aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang. Kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat bagimu. Nah, anak-anakku, ternyata dari puisi ini bisa kita pelajari bahwa semua tanaman yang ada di dunia ini sangat bermanfaat bagi kita. Coba, mari kita rangkum bersama. Kira-kira manfaat dari adanya tanaman apa saja?
Oke, Bu Guru bantu. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Contohnya pisang, apel, padi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai obat. Ternyata tanaman itu bisa juga untuk obat. Misalkan tanaman jahe, kunyit, atau empon-empon yang lain. Yang ketiga, sebagai sumber cadangan air, di mana salah satu bagian tanaman yang sudah kita pelajari tadi, yang bernama akar, itulah bagian tanaman yang menyimpan cadangan air sekaligus untuk menahan tanah agar tidak terjadi erosi atau banjir. Yang keempat, bisa juga untuk sumber oksigen. Perlu kalian tahu bahwa yang namanya tanaman rindang seperti ini, oksigennya sangat banyak loh. Setelah kita mengenal manfaat tanaman di sekitar kita, bisa juga loh kita pelajari beberapa bagian tanaman itu. Ternyata tanaman juga bisa digunakan untuk bahan belajar. Contohnya beberapa daun yang sudah Bu Nora siapkan ini. Ini ada daun singkong. Coba kalian perhatikan. Bentuknya seperti apa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, bentuknya seperti jari. Betul sekali. Maka disebut bentuk daun ini disebut dengan bentuk daun menjari. Nah, berikutnya ada bentuk daun yang tulang daunnya seperti lingkaran-lingkaran, mau membentuk seperti lingkaran. Nah, disebut sebagai bentuk daun melengkung. Berikutnya, nah ini daun yang paling terlihat tulang daunnya, disebut sebagai bentuk daun menyirip. Dan yang terakhir, yang bentuknya memanjang seperti ini, disebut sebagai bentuk daun sejajar. Dari beberapa bentuk daun ini, kita bisa menggunakan untuk menggambar dengan teknik menjiplak. Yuk, kita gambar bersama. Nah, yang pertama, letakkan daun di atas kertas. Pastikan sudah dalam posisi nempel, tidak perlu pakai lem. Lalu kita ikuti garis tepi dari daun tersebut. Kita bentuk polanya menggunakan spidol atau pensil. Sudah jadi. Inilah hasil gambar dengan teknik menjiplak dari dua macam bentuk daun, yaitu dari daun singkong yang berbentuk menjari dan daun sirih yang berbentuk melengkung. Setelah ini jangan lupa diwarnai ya. Bu Nora tunggu hasil gambarmu lewat foto, bisa dikirim di WA wali kelas masing-masing. Anak-anakku, di sini ada taman sekolah yang berupa tanaman hias. Tanaman ini perlu kita rawat loh. Bagaimana cara merawatnya? Oke, salah satunya coba perhatikan di sini. Ada rumput liar yang mengganggu tanaman. Bisa kita cabut. Mencabut rumput yang mengganggu tanaman. Pastikan rumputnya dibuang ke tempat sampah ya. Dan yang kedua, jangan lupa tanaman-tanaman itu juga harus kita siram. Tentunya tidak setiap saat, cukup sehari 2 kali, saat pagi dan sore hari. Selain perlu disiram, tanaman juga perlu diberi pupuk. Di sini Bu Guru sudah siapkan pupuk kompos yang tepat untuk tanaman hias di sini. Pupuknya jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan diberi pupuk, nanti tanamannya akan mati. Tidak cukup sampai di sini loh cara merawat tanaman. Selain dicabut rumputnya, disiram setiap sehari 2 kali, diberi pupuk, juga yang pasti tanamannya jangan diinjak. Nah, beberapa cara merawat tanaman bisa kalian rangkum di buku tulismu. Ayo, jangan lupa tulis tangan yang rapi ya. Bu Guru tunggu hasil pengumpulan, rangkuman, cara merawat tanaman berdasarkan
kreativitas. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tanaman, cara merawat tanaman, manfaat tanaman, dan sekarang Bu Guru harapkan semuanya di rumah selalu memanfaatkan tanaman dengan baik. Jangan lupa, makan sayur, makan buah yang cukup, karena itu akan meningkatkan kesehatan kita dan imunitas di dalam tubuh kita. Bu Guru akan menyanyikan sebuah lagu di mana buah-buahan itu sangat bermanfaat untuk kita. Lagu ini berjudul Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu yang ada di buku tema kita halaman 112. Mau nyanyi bersama Bu Nora? Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana. Rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Nanti nyanyi bersama orang tuamu di rumah ya. Jangan lupa semangat sehat selalu dengan memanfaatkan tanaman di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.